Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Terima kasih anak-anak yang sudah bersemangat untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Walaupun tidak jadi tatap muka ya, tapi kita tatap mukanya secara virtual. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan sehat. Silahkan kalau tidak bermasalah bisa kameranya itu bisa diaktifkan supaya Ibu bisa melihat wajah-wajah kalian yang nugarelis, nukarasep ya. Nah, tapi suaranya nanti tidak diaktifkan dulu ya. Waduh, Reja udah siap ya? Siap. Udah mandi belum? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silahkan siapa yang mau sukarela untuk memimpin doa kita hari ini. Reja. Saya aja, Bu. Tidak usah laki-laki, perempuan juga boleh. Silahkan. Reja, silahkan ya. Iya aja. Oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kali ini, pembelajaran IPS, lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Reza. Sekarang siapkan dulu alat tempurna. Bukunya, pulpen, buku tulis, buku paket. Jangan sampai nanti kalian, Bu bentar mau bawa bukunya lupa. Dari sekarang udah siap ya. Sebelum masuk ke pembelajaran inti kita hari ini, Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian mengingat materi minggu kemarin. Coba Ibu. Allah kanu kieu. Ya, minggu kemarin kita membahas tentang apa? Benua. Benua Letak apa? geografi sama astronomis. Benua Asia. Benua Asia. Coba benua Asia, pembagian iklimnya ada berapa? Berdasarkan iklim matahari ya. Ingat? Peta benua Asia ya, yang kemarin kita bahas. Silahkan yang masih ingat letak astronomis benua Asia bisa disebutkan. Nanti kita sama-sama mengidentifikasi iklim yang ada di benua Asia. Silahkan. Saya hanya tahu setengahnya, Bu. Nggak apa-apa lah. Hanya mengingat Silahkan, setengahnya. 11 derajat lintang selatan sampai 81 derajat lintang utara. Benar nggak, Bu? Bisa nggak? Ada iklim tropis, ada iklim subtropis, sama iklim satu lagi apa ya? Saya lupa, Bu. Sedang dan dingin. Nah, itu Dingin. berdasarkan pembagian iklim matahari yang ini. Itu Samudra Pasifik. Sehingga curah hujannya tinggi. Seperti di Asia Selatan, ya, Asia Tenggara, Asia Timur. Kemudian iklim gurun. Nah, kalau iklim gurun ini dipengaruhi oleh letaknya dari angin gurun yang bertiup dari Afrika. Maka yang dipengaruhinya adalah Asia Barat. Asia Barat itu apa saja? Coba siapa yang masih ingat yang termasuk dalam region Asia Barat? Ada pokoknya yang bagian United Emirates Arab, Bu. Di situ ada Dubai juga. Terus ada Arab, di situ ada, Bu, Abu Dhabi. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan kenapa di negara-negara Arab itu iklimnya gurun, kering.
Seperti biasa, Ibu akan selalu mengingatkan kalian tentang kesepakatan kelas kita. Yang pertama tentunya berdoa dulu ya, sebelum kemudian nanti sudah pembelajaran. Kemudian disiplin dalam melaksanakan KBM, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, berkomunikasi dengan di grup juga. Kita kan sudah jadikan profil ya. Nah, sekarang pelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian nanti dapat menunjukkan letak astronomis dan letak geografis benua Amerika. Kemudian nah, sekarang semuanya bisa melihat ini benua Amerika, peta benua Amerika. Bisa dilihat? Kalau tidak ada, silahkan sambil kalian melihat peta yang kalian punya di rumah atau di buku paket juga ada. Ini adalah benua Amerika. Seperti biasa, silahkan kalian amati ya. Kemudian nanti kalian bikin pertanyaan yang ingin kalian ketahui tentang benua Amerika. Di sini sudah menuliskan ya pembagian regionnya, ada Amerika Utara, ada Amerika Tengah, Amerika Selatan. Selalu Ibu tuliskan ini arah mata angin supaya kalian tidak lupa. Nah, silahkan Ibu beri waktu kalian 5 menit ya untuk membuat pertanyaan. Satu saja, pertanyaan yang ingin kalian ketahui tentang benua Amerika. Kalau sudah, kalian bisa diketik di chat box ya. Silakan. Benua ini dari Reja. Oke, Reja, bagus pertanyaannya. Semuanya juga bagus. Marsha, benua dan samudra apa saja yang mengapit benua Amerika? Iya, sip. Ini letak geografis ya. Atau Ari, kenapa benua Amerika disebut sebagai benua merah? Wah, keren nih, bisa ini bisa nanti didiskusikan. Berapa negara? Bagaimana karakteristik benua Amerika? Ini dari Lala. Kemudian dari Rian. Siapa yang menemukan benua Amerika? Oke, Rian bagus. Seti, berapa letak astronomis benua Amerika? Nah, kalau ada yang kesulitan, kalian dalam proses pengamatan, kemudian membuat pertanyaan, boleh japri ke Ibu ya? Boleh WA ke Ibu. Ibu, saya susah bikin pertanyaan atau saya nggak ngerti. Boleh, silahkan. Nada Amerika tadi udah. Oke. Kalau ada yang masih mau, silahkan ya. Bisa ditulis, silahkan ditulis. Itu yang akan kita diskusikan. Yang pertama, iklim di benua Amerika. Untuk mengetahui iklim, berarti kalian harus tahu dulu letak astronomis dan letak geografis benua Amerika. Jadi kalian nanti identifikasi dulu letak astronomis dan letak geografisnya. Baru nanti kita bisa mengetahui iklim apa saja yang ada di benua Amerika. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, yang kedua, iklim tadi luas. Kalau Davin, oh ya, apakah Greenland termasuk benua? Bisa juga spesifik, apakah termasuk dalam benua Amerika? Silahkan, jadi dimasukkan Greenland ya. Apakah Greenland termasuk benua? Karena silahkan, apakah Greenland termasuk benua? Itu yang kedua ya, yang harus kalian diskusikan. Sekarang, nah ini kan ada benua dan samudra apa saja yang mengapit. Berarti ini yang ketiga, identifikasi letak geografis benua Amerika. Ya, ini menarik dari Atlarik juga. Kenapa benua Amerika disebut benua merah? Nah ini
Berarti berapa negara di benua Amerika, bukan barat ya. Jadi ini sebutkan pembagian region benua Amerika beserta satu saja, satu contoh negaranya. Ya. Nah, dari Lala, bagaimana karakteristik benua Amerika? Dan itu cukup ya. Iklim benua Amerika. Ya. Apakah Greenland termasuk benua? Oke, terus? Identifikasi benua Amerika. Kenapa benua Amerika disebut benua merah? Ada lagi? Berapa negara di benua Amerika? Sebutkan satu contoh negara. Mungkin gini, identifikasi pembagian regionnya ada ya. Nanti sebutkan satu contoh untuk benua Amerika Utara ya, di Amerika Utara. Kemudian satu negara di Amerika Tengah. Kemudian satu contoh lagi negara yang ada di Amerika Selatan. Ya. Ya, Bu. Saja. Udah cukup atau masih kurang yang akan kita diskusikan? Karena nanti diskusinya kita tidak daring seperti ini ya, melalui Zoom, tapi nanti kita bikin grup di WA. Kalian nanti akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok. Nanti Ibu share kelompoknya di grup masing-masing ya. Sedikit saja ini ya tentang benua Amerika. Tadi yang pertanyaan tadi yang akan kalian diskusikan, silahkan didiskusikan per kelompok, tapi seperti biasa penyajiannya kalian lakukan secara individu. Silahkan, nanti Ibu tidak akan membatasi kalian untuk menyajikannya hanya dalam bentuk tulisan saja. Silahkan, boleh kalian sajikan dalam bentuk peta konsep, dalam bentuk video yang suka bikin konten ya di YouTube, boleh. Sekarang kontennya pelajaran lebih baik, lebih bermanfaat ya. Dan dalam bentuk audio, dalam bentuk rekaman. Nah, nanti yang mau belajar bikin video, ngedit video, boleh hubungi Ibu, kita bareng-bareng. Ibu juga sekarang lagi belajar. Silakan ya. Sebelum beralih nanti ke WA grup ya. Nah, Ibu ingin memeriksa dulu perasaan diri kalian, termasuk perasaan Ibu ya. Perasaan kita hari ini. Nanti silahkan kalian boleh tulis ya, perasaan kalian diketik mau di WA grup secara langsung seperti biasa boleh, atau kalau kalian merasa ini terlalu pribadi Bu, boleh kalian japri ke Ibu ya. Atau Bu, nanti saja saya tulis di buku catatan, nanti kalau bertemu dengan Ibu, kalau ada pertemuan tatap muka saya berikan ke Ibu, boleh, silahkan. Nah, yang pertama, secara fisik, ya yang kalian periksa hari ini, perasaan kalian. Secara fisik, saya merasa, jadi keadaan tubuh kalian. Kalau Bu, saya sedang merasa fit, saya sedang sakit, silahkan. Kalian tulis. Secara mental, ini apa yang ada di pikiran kalian ya, setelah kita mengikuti pelajaran kita hari ini. Secara emosi, saya merasa, nah kalau ini perasaan kalian. Bisa dipahami saja pembelajaran secara virtualnya, kemudian Ibu akan beralih ke WA group untuk share kelompok-kelompok yang sudah Ibu bentuk ya. Jadi kelompoknya Ibu yang bentuk sendiri, silakan nanti kalian buat grup masing-masing di WA ya, sesuai dengan kelompoknya.
wabarakatuh. Saya Reza Dwi Putra. Ini penyajian individu saya. Iklim sedang, iklim kering, iklim pegunungan, iklim yang terbagi di beberapa wilayah benua Amerika. Letak astronomis benua Amerika yang bisa membentuk derajat bujur barat. Assalamualaikum, nama saya Nur Jamila dari kelas 9H. Jawaban kelompok. Iklim-iklim yang ada di benua Amerika yaitu iklim tropis, subtropis, dingin, sedang, kering, pegunungan, iklim kontinental, iklim laut yang terbagi di beberapa wilayah benua. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta mengintegrasikan kompetensi sosial emosional bukanlah hal yang mudah. Perasaan saya selama perencanaan yaitu merasa tertantang karena harus menyusun rencana pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar seluruh peserta didik. Saya harus mampu memetakan peserta didik berdasarkan kebutuhan belajar dan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga harus mampu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional melalui salah satu teknik kompetensi sosial emosional. Pembelajaran yang saya peroleh selama proses pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yaitu mengetahui potensi dan minat peserta didik yang beragam. Dengan diferensiasi produk, murid dapat mengekspresikan minat mereka melalui tugas yang mereka sajikan. Saya merasa bahagia ketika dapat mengimplementasikannya sehingga kebutuhan belajar peserta didik dapat terakomodir dan pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Penerapan pembelajaran sosial emosional melalui berbagai teknik kompetensi sosial emosional penting diterapkan dalam pembelajaran, seperti halnya melalui salah satu teknik yang saya integrasikan dalam pembelajaran yaitu memeriksa perasaan diri. Saya menjadi tahu apa yang dirasakan oleh peserta didik, bahkan terdapat beberapa orang peserta didik yang sedang mengalami masalah. Dan akhirnya mereka dapat mengemukakan permasalahannya ketika saya merespon apa yang menyebabkan perasaan mereka. Hal tersebut sangat membantu mereka dan saya merasa benar-benar menjadi seorang pendidik yang tidak hanya mentransfer pengetahuan semata, tapi mampu membantu mereka secara sosial dan emosional. Adapun rencana perbaikan yang akan saya lakukan untuk lebih mengoptimalkan pembelajaran, yang pertama, menggali informasi lebih mendalam mengenai kesiapan belajar peserta didik, minat belajar, dan profil belajar. Yang kedua, memperbaiki media pembelajaran, bahan ajar yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, menerapkan strategi pembelajaran yang lebih menarik. Dan yang keempat, menerapkan berbagai teknik kompetensi sosial emosional yang lainnya.